Kita akan melanjutkan ngaji satu bab yang lagi saya ajarkan kemana-mana. Karena kenapa saya ajarkan bab yang satu ini? Semakin banyak orang stres di akhir zaman ini. Ya, monggo diunjuk dulu. Yang sudah habis gak usah ngomong. Ilmu urip. Ilmu urip. Tahu judulnya? Apa judulnya? Ilmu urip. Ilmu hidup. Kenapa saya namakan ilmu hidup? Karena kita ini hidup. Untuk hidup butuh ilmu singkat, biar hidupnya tiap hari hidup. Ada orang itu yang tiap hari hidup tapi mati, ngelamun, ya, deleng, terus begini-begini sendiri. Ya. Ada enggak yang model begitu? Wajahnya sumpek terus, ketemu orang ya sumpek, diajak ngomong nggak bisa ngomong. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau bagikan ilmu yang insya Allah merubah diri saya dan jenengan. Merubah diri saya dan jenengan. Namanya ilmunya ilmu urip. Ilmu hidup. Nah, yang nomor satu jenengan sudah sering saya kasih tahu dan sudah hafal. Tapi ini harus diapalkan. 3 jurus untuk hidup. 3 jurus untuk hidup. Jurus pertama, jangan pernah mikir. Sanggup? Jurus pertama, jangan pernah mikir. Kalau bahasa Jawanya ojo mikir. Yang dimaksud ojo mikir bukan berarti nggak berpikir. Paham ya? Yang dimaksud ojo mikir itu jangan dipikiri. Jangan dipikiri. Contoh, punya hutang, nggak punya duit buat bayar. Paham? Ojo mikir. Kenapa? Lawang nggak punya duit buat bayar, dipikiri, hasilnya apa? Stres. Piye yo? Piye yo? Gimana ya? Apa yang bisa saya jual ya? Nggak ada yang bisa saya jual ya. Mau utang sama siapa ya? Nggak ada yang bisa diutangi. Terus gimana ya? Terus gimana ya? Terus gimana? Terus gimana? Akhirnya kepalanya dijeduk-jedukkan tembok. Terus gimana ya? Terus gimana? Na'udzubillah min dzalik. Jangan dipikiri. Jangan dipikiri. Atau istri dikasih tahu nggak nurut-nurut. Ada enggak Pak kasus begitu, Pak? Istri dikasih tahu nggak nurut? Nurut. Jenengan udah ngasih tahu kan? Sudah, tapi nggak nurut? Nurut. Ojo mikir, jangan dipikiri. Kenapa? Tiwas, loro ati, mangkel, pegel, hasilnya dongkol, mati ngadeg. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ini protes, giliran bapak, iya ya Bu, sabar. Dengar nih telinga kiri ini ya. Ada suami yang kerjanya tidur terus nggak mau cari duit. Ada enggak? Tuh, gantian. Tidur gak mau cari duit, bangun Pak, ayo Pak, golek duit Pak, ayo Pak, kasih nafkah anak-anak Pak, ayo Pak, gitu. Jenengan sudah nasehatin, tapi modelnya begitu, ya modelnya begitu. Jangan dipikir, ojo mikir. Toko kok sepi, gak ada yang beli. Ya, dipikiri, sumpek mesti, betul kan? Gimana ini kerjaan kok sepi ya, barang kok tidak laku ya, sumpek. Hasilnya suntuk, sumpek, resah, gelisah. Jangan dipikir. Kenapa saya katakan jangan dipikir? Karena semua itu adalah dunia. Ojo mikir dunya. Selesai. Dunia jangan dipikir. Ingat jurus pertama, dunia jangan dipikir. Kenapa begitu? Karena hidup di dunia ini kita punya tugas.
tugas nomor satu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kita nggak usah mikir pasar sepi, nggak usah mikir bojo dikandani gak tau ngrungokke, nggak usah mikir yang namanya utang sudah diusahakan dibayar kok uang nggak datang, nggak usah mikir itu, mikiro ibadahmu. Paham? Fikirkanlah ibadah kami, ibadah kita, ibadah saya, ibadah Anda, pikirkan. Sholat saya bagaimana ya, sholat saya, pikirkan itu saja. Baca Al-Quranku bagaimana ya. Suami kok gak enak bu, gak beres suaminya. Ibu gak usah marah-marah, percuma. Terus gimana? Sholat ibu perbaiki, baktinya ibu pada orang tua dan mertua perbaiki, baktinya ibu kepada suami perbaiki, zikir doa ibu perbaiki, ibadah ibu perbaiki, dan yang paling penting hati ibu perbaiki. Jangan punya benci pada orang lain. Dan sebaliknya, suami juga begitu. Kalau itu dijalankan, mesin itu jalan, mesin ibadah jalan. Ojo mbok pikir beres-beres. Kok istri kok dikasih tahu nggak pernah mau tahu, bahkan wajahnya cemberut-cemberut, ngomel terus. Itu pilihannya cuma dua, sadar atau mati. Udah itu toh. Ya, sadar atau mati itu. Udah pilihannya itu. Maksudnya dia akan jadi sadar atau nanti dia mengalami sesuatu yang nggak baik itu, sesuatu yang nggak baik. Ya, tenang, jenengan tetap baik, tenang aja. Kenapa? Karena Allah yang ngurusi, Allah yang ngurus, Allah yang ngurus. Dan sebaliknya, suami dikasih tahu bu ngeyel terus, ya jenengan cukup sama Allah, Allah. Nanti Allah yang ngurus tuh, suami model begitu Allah yang ngurus, Allah yang ngurus. Diperbaiki atau sekalian dijadikan selesai. Nah, semoga ya semua jadinya baik. Harapan kita kan seperti itu. Kita perbaiki diri kita agar yang di sekitar kita jadi baik untuk dirinya dan baik untuk diri kita. Kan seperti itu. Ini yang pertama. Kenapa saya katakan begitu? Saya kasih contoh yang sederhana. Jenengan kesini ini kan tidak ada undangan khusus, tidak ada kan? Cuman ajakan, tolong hadir majelis, ajakan. Baru ajakan saja saya sia-siakan atau saya pernahkan? Saya sia-siakan atau saya muliakan? Mulai dari bangunannya, betul kan? Dari dulunya sempit dijadikan luas. Ya, dulunya pendek dijadikan tinggi biar udaranya bagus. Dulunya biasa-biasa, sekarang dihiasi dengan berbagai hiasan yang tidak biasa. Betul kan? Kemudian parkir yang dulunya jauh sekarang jadi dekat. Ya kan? Terus apalagi? Dikasih minum air, dikasih roti, dikasih kopi. Ya, plus yang bagian depan dan pojok-pojok tertentu dimasukkan YouTube pula. Ya kan, kelihatan di dunia internasional kan kelihatan itu. Artinya saya saja merasa bertanggung jawab untuk melayani, betul kan? Karena jenengan akan datang ke sini. Pertanyaan saya, lah yang mendatangkan saya, mendatangkan Anda, mendatangkan kita ke planet bumi ini siapa? Allah, betul? Lah kinten-kinten sama Allah diurusin enggak? Diurusin enggak? Saya kasih contoh. Namanya makanan saja dibuat turah-turah, pisang bentuknya macam-macam, durian macam-macam, apel macam-macam, salak macam-macam, beras itu dari mulai rojo sampai lele ya. Ya, beras juga macam-macam, semua nih bentuknya. Ya, yang ubi aja ada ubi biasa, ada ubi cilembu, dibuat macam-macam. Artinya makanmu nggak kurang-kurang, minummu nggak kurang. Sama Allah dikasih lebih dari yang dibutuhkan, dikasih lebih dari yang dibutuhkan. Tenang hatimu, makan. Di Indonesia ini jenengan nggak kerja pasti bisa makan asal nggak rewel, betul kan? Ya, bisa makan, bisa minum, bisa hidup, Bahkan sama Allah diumumkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berada di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya.
Siapapun itu, mau itu kucing, mau itu kuda, mau itu semut, mau itu pun burung yang terbang di udara, apalagi manusia, semua udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau udah diumumkan sama Allah, dijamin sama Allah, ya, ditunjukkan oleh Allah, terus kita masih mikir besok bayar SPP caranya gimana ya, ini utang dik lunas atau enggak lunas ya. Ini pertanyaan begini kira-kira menjengkelkan atau enggak menjengkelkan ini? Kurang ajar atau enggak kurang ajar ini? Kurang ajar kan? Lalu sudah jelas-jelas di depannya dikasih kopi, dikasih roti, diletakkan di depannya. Lah karena dia itu enggak lihat, karena enggak lihat, teriak aja, ini saya haus, ntar minumnya gimana saya ini? Nanti ini saya lapar, saya makannya gimana nih? Saya butuh ganjelan nih, makan nih. Saya butuh minum. Tapi di mana ini kok nggak ada ya? Kata teman di sebelahnya, dingklu oh. Coba kamu tundukkan kepalamu tuh di depanmu. Jangan kakek cincong, jangan banyak ngomel, jangan banyak sambat, jangan banyak ngeluh. Perhatikan dengan baik. Rezeki kita sudah diatur, kadang di depan mata kita nggak bisa lihat karena kita kebanyakan sambat, nggak mau jalankan tugas kita. Jalankan tugas kita, ibadah dilakoni, otomatis rezeki mengikuti. Jelas ilmu yang pertama? Jelas. Yang kedua, masalah itu tidak ada. Kok lihat saya nggak enak semua, kenapa ini? Masalah itu tidak ada. Ada enggak masalah? Terjadi beda pendapat antara Habib dengan murid-muridnya, antara Habib dengan sahabat-sahabatnya. Habibnya bilang masalah tidak ada, tapi sahabat-sahabatnya bilang masalah itu ada. Coba yang betul yang mana? Ayo, kira-kira yang betul saya atau jenengan? Ayo ngomong awakmu sing bener. Tak aja adu argumen itu. Masalah itu tidak ada. Kenapa masalah itu tidak ada? Contoh, ya, misal ini kopi. Misal ini kopi. Diisi kopi, nggak ada gulanya, nggak ada gulanya. Tapi gulanya cemepak di samping. Gulanya cemepak di sebelahnya. Gulanya itu ada di sampingnya. Terus saya teriak, ini mana gulanya? Ini kopi nggak ada gulanya ini. Ini berarti saya waras atau rodok begini? Memang betul kopinya ini belum dikasih gula, tapi gulanya udah ditaruh di sampingnya. Ya lebokno udeken, gitu aja kok. Paham? Masalah itu secara zahir ada, betul kan? Tapi ketika ada masalah, di dalam masalah itu udah Allah kasih yang namanya solusi. Nah kalau masalah ada solusi, berarti ada enggak masalah? Enggak ada. Masalahnya A, tapi di A udah dikasih solusi, berarti masalah tidak nggak ada. Dan Allah udah ngasih tahu setiap kali ada masalah itu kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tafsirnya apapun mengatakan setiap kesulitan di situ ada dua penyelesaian, dua kemudahan. Setiap masalah justru jalan keluarnya double. Jalan keluarnya double. Setiap muslim udah dikasih tahu, makanya yang yakin sama hal ini, masalah itu nggak ada, yang ada solusi. Makanya jangan mikir masalah, mikirnya solusi. Nah kita ndak, yang dipikiri masalah. Sesok ditagih, selesai masalahnya. Ndak, yang jadi nomor satu dilanggar, ojo mikir tapi dipikir, hasilnya stres. Betul kan? Besok harus dibayar hutangnya. Hutang besok harus dibayar. Ini kan masalah kalau nggak punya uang, betul ya? Masalah. Lah gimana caranya? Di masalah itu ada solusi. Lah solusinya siapa yang akan kasih tahu? Kita nggak bisa dikasih tahu oleh fulan nggak bisa. Yang bisa ngasih tahu ini loh solusinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalankan saja ibadahnya. Allahu Akbar, sholat hajat. Ya Allah, saya butuh uang untuk bayar hutang besok. Sedekah, ya Allah saya butuh uang untuk bayar hutang besok. Senyum sama orang, ya Allah saya butuh uang untuk bayar hutang besok. Dijalankan ibadahnya, senyumnya, zikirnya, wiridnya, sholatnya, ngajinya, cari ilmunya, nyantai dia, aktivitas jalan seperti biasa dan lebih bagus dari biasanya. Besok pagi solusi pasti ada. Bentuknya seperti apa? Nah ini,
Jangan nanya bentuk, karena yang ngasih Allah, yang tahu cuman Allah. Sanggup hidup begitu? Allah enggak ya. Contoh, boleh ngasih contoh? Boleh. Mau berangkat ke kantor, ketabrak motor. Naudzubillah min dzalik. Betul kan? Mau berangkat ke kantor, ketabrak motor. Nasallahu afiyah. Masalah atau enggak masalah? Masalah atau enggak masalah? Tapi ketabraknya itu di depan rumah seorang yang kaya raya. Di depan rumah seorang kaya raya, kebetulan orang itu teman akrab SMP yang hilang sudah 30 tahun. Teman akrab SMP yang hilang 30 tahun. Dengar mak grup ya yang punya rumah keluar. Begitu dilihat oleh yang punya rumah, ketoke kok koncoku SMP. Ya, 30 tahun yang lalu ini teman saya SMP, kelihatannya ini ciri-cirinya kok ini sahabat saya satu bangku, yang biasa nolong saya dulu, yang jajakkan saya dia ini orangnya ini. Kemudian ditolongin, ya ditanya, "Bapak namanya siapa?" "Fulan." "Dulu SMP-nya di sana." "Iya." "Oh, aku iki Fulan." Rangkulan ya, sikile tekek tapi mesem. Betul kan? Yuk digotong ke rumahnya, disiapkan, bawa ke rumah sakit. Akhirnya dijak ngobrol, rumah sakit dibiayain, ya kan ya? Rumah sakit dibiayain. Kemudian diajak ngobrol, sekarang kerjanya apa, bla bla bla. Dijawab nganggur. Kenapa? "Hari ini saya itu lagi ngelamar kerjaan di kantor, karena barusan dipecat di kantor yang lain." "Ora usah ngelamar, neng apa aku di perusahaan, orang duwe direktur sing iso tak percaya, awakmu sing iso tak percaya. Saiki kowe sesuk wis waras dadi direktur neng kantorku. Saya mau nanya, itu tadi ketabrak masalah atau berkah?" Masalah atau berkah? Makanya kalau ketabrak jangan kemudian langsung gerutu. Ya moga-moga enggak ketabrak gitu loh ya. Artinya kalau dapat masalah, jangan lihat masalahnya, lihat ini ada apa, ini rezeki apa yang akan saya peroleh ini. Ini rezeki apa yang akan saya peroleh. Kenapa saya katakan kalau ada masalah justru ada solusi dan ada rezeki? Bukan saya yang ngomong, tapi ini syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Syaratnya yang nomor 1 diikuti loh. Ojo mikir tapi ibadah. Karena kalau orang udah ibadah, maka dia dalam kelompok muttaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sedangkan Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa takwa kepada Allah, apapun masalahnya Allah beri dia solusi. Apapun masalahnya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu senantiasa terus menerus ngasih solusi. Gak bosan ngasih solusi masalahnya apapun. Syaratnya 1, takwa. Dan tidak mandek di situ, masalahnya apapun dikasih solusi plus rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia duga, enggak pernah bisa dia pikir. Alhamdulillah. Masalahnya saya harus ngajar 1,5 jam. Bahannya apa? Alhamdulillah, waktunya udah habis. Betul kawan-kawan? Jenengan nggak kroso silahkan, karena jenengan bukan manusia. 1,5 jam nggak kroso ya aneh. Belum selesai, tenangkan juga hujan tuh ya. Ya, tapi ya tetap nanti jam 10 selesai. Setuju? Lanjut ya. Di antara asbabun nuzul ayat tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu udah pernah saya ceritakan. Ada sahabat yang diutus Rasul dalam sebuah peperangan, ternyata tertawan musuh ya. Anaknya tertawan musuh. Singkat cerita, bapak ibunya akhirnya minta petunjuk kepada Nabi. Oleh Nabi dikasih petunjuk, suruh baca la haula wala quwata illa billah. Ini menarik. Kalau Presiden RI Pak Jokowi, ada tentara, ada rakyatnya yang ditawan oleh bajak laut atau apa itu ya, maka sampai kirimkan diplomasi dan kirimkan pasukan elit, betul kan ya, untuk membebaskan. Kalau tidak dibebaskan rakyat pun protes, betul kan? Gimana ini kok nggak diurusi, betul kan ya?
Tapi ini alhamdulillah pemerintah ngurusi dengan baik. Lah ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW ada satu yang tertawan. Bapak ibunya lapor minta petunjuk. Apakah Rasulullah kirim pasukan elit untuk membebaskannya? Iya. Cuman pasukan elitnya Rasulullah itu bukan manusia. Nah ini loh, yang kadang kita tuh rodok enggak dong. Kita tuh mikirnya yang ketokan tok. Ya kan? Pasukan elitnya Nabi Muhammad SAW adalah para malaikat. Makanya Rasulullah tidak turunkan sahabat untuk urusannya begini. Enggak kirimkan pejuang-pejuang untuk membebaskan, enggak. Tapi orang tuanya disuruh bentuk malaikat khusus nih. Pasukan khalid malaikat, orang tuanya yang disuruh bentuk. Caranya gimana? Perintahkan kedua suami istri itu untuk baca la haula wala quwata illa billah sebanyak mungkin. Dikasih tahu begitu senang. Yes, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah yang ngajari. Coba kalau kita jenengan main ke rumah saya, Bib utang banyak, gimana Bib? Baca la haula wala quwata illa billah. Bibi ra cetha. Disambati utang ra kei dhuwit tambahkan maca la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Ini sahabat ndak yakin betul dengan ajarannya Rasulullah SAW. Maka pulang ke rumah sampai dapat berita itu di rumah nggak keluar itu. Ya, langsung duduk baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Mantap. Dan tidak nunggu kapan hasilnya. Hasil apa enggak ya? Hasil apa enggak? Enggak begitu. Yakin la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Tolong Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Sama orang Jawa diganti wala quwata. Itu orang Jawa, Sragen, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan sekitarnya. Boyolali termasuk wala quwata. Ini kan dari la haula wala quwata illa billah. Hasilnya enggak kroso, mau zikirnya betulan kok ya, enggak kroso. Tahu-tahu azan subuh, Allahu akbar. Seiring azan subuh, tok tok tok. Assalamualaikum. Suara anaknya di depan pintu, ya langsung jenggal, dibuka pintunya, anakku, rangkulan tangisan ya. Tangis bahagia. Terus bapaknya ngomong, ayo kita lapor ke Rasulullah kalau kamu sudah bebas, tanda syukur. Anaknya ngomong, Pak ada masalah ini. Masalah apa? Ya tadi itu saya bebas karena yang jaga saya tertidur. Nih. Pasukan elit, namanya pasukan malaikat yang bisa meniupkan tidur. Turu. Jangan dibaca di majlis, turu, tidur semua nanti. Ya, tidur nih yang jaga tidur. Maka saya bebaskan ikatan saya karena saya lagi angon onta itu, di riwayat yang lain angon kambing, menggembala onta atau menggembala kambing. Maka saya naik onta yang saya gembalakan. Saya larikan diri, bebaskan diri. Lah onta-onta yang saya gembala itu semua pada ikut. Di belakang onta yang saya naikin. Lah ini semua Pak Tio, coba buka pintu kaget. Itu halaman isinya onta yang luar biasa. Ini halal apa haram? Loh itu masih nanya kalau sahabat. Kalau kita kan halal. Model-model kita tuh yakin halal itu kita. Sahabat masih nanya dulu, ini halal enggak Pak? Ya coba bayangkan tuh. Ya imannya luar biasa. Lapor ke Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab, silahkan manfaatkan sesuka kalian. Artinya halal itu untuk kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah anak ditawan, ya takwa dijalankan, enggak dipikiri tapi dizikiri. Hasilnya solusi, yang nawan tertidur, penggembala melarikan diri, gembalaan pun ikut. Artinya masalah diselesaikan, solusi diberikan, rezeki dikirimkan. Betul atau betul? Berarti kalau jenengan dapat masalah ngucap alhamdulillah. Biasanya ngucap inna, itu pun kalau paham maksud saya? Ya, jadi ilmu urip ada tiga. Ini baru ilmu nomor dua. Nah, ilmu nomor 3 sudah saya terangkan Jumat yang lalu. Ilmu nomor 3 sudah saya terangkan Jumat yang lalu. Saya cuma mau ingatkan saja.
Semua pemberian Allah itu enak, semua pemberian Allah itu baik. Nah, syaratnya satu, dingklok terus, lihat yang di bawah, lihat yang lebih susah. Jangan pernah baca tulisan yang membuat kita ingat yang lebih enak. Ini sekarang nih cari DP, ya tulisan-tulisan atau apa yang menggambarkan seharusnya itu begitu loh. Itu yang idealnya begitu. Kamu tuh lagi nggak ideal, jangan lihat yang ideal, lihat yang lebih nggak ideal, bung. Paham enggak? Paham enggak? Idealnya orang hidup tuh punya rumah sendiri, gitu kan ya? Ya, atau kontrakan yang bagus. Lah ini kita nih kontrak aja tidak. Kontrak aja tidak. Tapi kita kos-kosan yang 1 bulan itu 25.000, model kosnya kayak ngopo kuwi? 1 bulan 25.000. Ya, akhirnya lihat yang model begitu stres. Lihat yang lebih susah. Alhamdulillah saya bisa ngekos walaupun kosnya model begini. Lah itu tadi mau jalan ke kos banyak orang tidur di pinggir jalan kok. Banyak orang tidur di pinggir jalan. Berteduh aja enggak bisa. Lihat yang susah terus. Begitu lihat yang lebih susah, yang lebih susah, yang lebih susah, yang lebih susah, apapun bentuknya. Ketika sakit, lihat yang lebih sakit. Urusan duit, lihat yang lebih enggak punya duit. Urusan suami, lihat yang suaminya lebih jelek. Ya, urusan istri, lihat orang yang istrinya lebih jengkelin. Ya, nanti jadinya apa? Alhamdulillah. Nah dengan syukur, alhamdulillah, otomatis berubah. Duit yang sedikit jadi banyak, istri yang jelek jadi cantik. Bukan diganti, bukan loh ya. Jangan salah pemahaman. Apa istri yang jelek itu nanti dirasakan jadi cantiknya luar biasa. Suami yang jelek dirasakan jadi gantengnya luar biasa. Sebab hati ini tentrem. Artinya tentrem, ayem, artinya enak. Kalau kita mau lihat ke bawah, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Lah yang ada ini kita titik-titik gersuloh. Tok, betul. Nah, sebabnya apa gersuloh? Lihat yang lebih tinggi. Urusan dunia jangan pernah lihat yang lebih tinggi, sedikit pun jangan, apalagi banyak. Resep sukses ala Pak Novel. Kalau mau sukses dalam bekerja, jangan lihat orang yang kaya. Mau sukses dalam bekerja, lihatlah orang yang miskin. Nanti jenengan semangat untuk jadi orang kaya. Paham kan? Semangatnya beda. Semangat bantu, semangat nolong, semangat memberi, semangat untuk mengasihi. Dan akan timbul sabar yang luar biasa. Udah elwe susah kok, aku gak sepiro. Akhirnya kinerjanya bagus. Semangat, kinerjanya jadi semangat. Optimisnya timbul. Sampai di sini paham semua? Jadi ilmu urip ada 3. 1, ojo mikir urusan dunia. Yang kedua, masalah itu tidak ada. Kalau ada masalah justru ada solusi dan ada rezeki. Yang ketiga, semua yang kita alami itu baik dengan syarat kita melihat yang lebih jelek. Kalau itu dilakukan, hidup itu akan bahagia. Yang penting ibadah terus jalan istiqomah apapun keadaannya.